Sidang keempat gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi hari ini diwarnai dengan gaya unik para saksi. Ada yang mengundang gelak tawa, ada juga yang menimbulkan pertanyaan. Berikut kami berikan cuplikannya bagi Anda. Kan di kampung Awabutu, kampung pasti ada orang, pasti ada masyarakat. Ya, tapi saya sendiri sebagai saksi mandat ada. Jadi kalau salah satu di situ yang satu marga itu ada yang saksi dan semua sudah komitmen untuk satu pasangan, dan apabila dia mengajukan keberatan berarti dia akan berhadapan dengan satu marganya. Wong dorang juga manusia punya pikiran. KPU penyelenggara pemerintah juga ada sosialisasi supaya kami semua masyarakat tahu. Kami ini di gunung. Jangan bodoh-bodohi kami terus. Sosialisasi supaya kami juga tahu tahapan itu ada. Jauh nggak rumah saudara ke tempat saudara datang itu? Dekat, bukan jauh. Ini kan di dalam kampung, Pak. Oh, di dalam kampung. Iya. Bahwa apa yang dilakukan di tingkat Pilpres oleh Bupati, ini juga dilakukan pada saat pileg juga hal yang sama. Dari teman-teman dari bawah dengan situasi yang dihadapi, kami juga di tingkat kabupaten tidak berani untuk mengorbankan mereka. Ada sekitar 300 km. Nah, di distrik 300 km? Iya, Pak. Aduh. Nanti, Pak, 300 km, minta maaf. Manusia bukan Tuhan. Bukan 3 kilo, Bu, 30 meter. 300 meter. 300 meter. Iya, 300 meter. 300 kilometer. Ya namanya manusia, Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya. DPT 100% ya. Iya. Itu antara lain. Selain itu apa saja alasan rekomendasi itu? Ya hanya pengguna pil itu hanya 100% dan lebih gitu. Dan bahkan lebih gitu. Itu semua di 27 tempat itu ya? Iya. Saya tidak mau bicara itu. Saya di kampung saja, di kampung saya, Pak. Iya, saya juga bisa kacau ini kalau saya terus. Iya, sama. Saya juga kacau, Pak. Bapak kacau, saya lebih kacau, Pak. Ya. Apakah Anda tahu mencoblos DPT orang lain itu merupakan tindak pidana? Tahu. Kalau tahu, apakah Anda tidak menyatakan keberatan terhadap usulan atau kesepakatan itu? Saya tidak ngomong di saat itu, Pak. Jadi di saat itu saya hanya loyalitas dan menghargai kesepakatan. Loyalitas kepada siapa? Kepada KPPS-nya, Pak. KPPS. Bapak sama sekali tidak keberatan? Tidak, Pak. Hanya itu yang sama terakhir. Hanya itu saja. Dari kampung saya, Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Terima kasih. Tidak ada tanda tangan apa-apa? Tidak ada. Tidak ada. Kubu Prabowo Hatta hari ini kembali menghadirkan saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres. Sejumlah saksi dari Papua, dari kubu pasangan Capres nomor urut 1 juga dihadirkan untuk menguatkan tuduhan terjadinya kecurangan di wilayah tersebut. Namun sejumlah pengamat menilai saksi yang dihadirkan masih belum bisa menunjukkan bukti kuat terkait dugaan pelanggaran pemilu yang masif. Kubu Prabowo Hatta menghadirkan 25 saksi dalam sidang keempat PHPU, 5 diantaranya dari wilayah Papua. Sejumlah saksi dalam keterangannya mengklaim adanya tekanan saat perhitungan suara. Sebagian lain mengatakan pemilu pada 9 Juli lalu tidak digelar. Memerintahkan apa? Ya sudah jelas toh, Pak. Nggak apa, supaya dengar, Pak, kami belum tahu. Nggak, memerintahkan apa? Kalimatnya seperti apa? Ya memerintahkan untuk suara itu hanya diberikan kepada nomor urut 2. Siapa yang memerintahkan itu? Keamanan. Maksud saya begini, keamanan itu banyak. Memerintahkan kepada interupsi majelis hakim. Begini pertanyaan, ntar. Mohon maaf kalau kan begini saya cukup. Saudara kan tak tinggal di Dogiai. Ya. Ini saudara bercerita ini hanya berdasarkan cerita. Ini namanya saksi di auditu. Ya. Tempat pemungutan suaranya di kampung apa? Awabutu. Awabutu juga. Ada saksi nomor 2 di situ? Tidak ada. Jadi saudara saya tidak tahu saksi-saksi yang lain ada atau tidak, tapi saya sebagai saksi mandat ada. Tapi saudara sendiri ada di situ? Ada. Yang lain-lain tidak ada orang? Maksudnya? Kan di kampung Awabutu, kampung ada pasti ada orang. Terlepas dari kualitas keterangan dari sejumlah saksi asal Papua ini, salah satu anggota tim hukum Prabowo Hatta, Elsa Syarif, mengklaim tetap bisa memenangi sidang sengketa hasil Pilpres ini. Ya, saya sangat optimis ya. Dari kemarin jelas dari kesaksian dari termohon yaitu KPU sendiri sudah jelas terbuka bahwa
adanya hal-hal yang merupakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Sementara itu pengamat hukum tata negara Ermanto Fahamsyah menilai sejauh ini dia belum melihat adanya saksi kuat yang bisa menunjukkan telah terjadi kecurangan luar biasa pada saat proses Pilpres lalu. Secara fisikis dia down, itu yang pertama. Terus yang kedua, sudah secara SDM dia tidak memenuhi, tidak baik dalam tanda kutip, tidak ditunjang dengan penguasaan substansi. Nah, penguasaan substansi ini dimungkinkan tidak dikuasai secara baik oleh saksi itu karena ini kemungkinannya dia tidak mengetahui atau melihat sendiri apa yang sedang terjadi di lapangan. Dia tidak berkedudukan sebagai saksi fakta. Untuk bisa memenangkan gugatan Pilpres kali ini, kubu Prabowo Hatta harus bisa membuktikan terjadinya kecurangan yang disengaja secara terstruktur, sistematis, dan juga masif. Yasir Nuniama, Ali Hamdan, Metro TV. Ya, bagaimana sebenarnya bobot kesaksian dalam sidang sengketa atau perselisihan hasil pemilu presiden di gedung MK hari ini bisa menjadi ukuran diterima atau tidaknya gugatan. Kami akan kembali membahasnya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, pemirsa, saksi yang dihadirkan dari pemohon menyampaikan kesaksian tentang tidak adanya pemungutan suara di kampungnya di Kabupaten Paniai, Papua. Namun saksi tidak mencoba mencari tahu ke penyelenggara pemilu di desa ataupun di distrik dan juga tidak melaporkannya. Ada bagaimana komunikasi waktu itu? Saya tidak komunikasi dengan siapa-siapa. Diam-diam saja. Diam-diam saja. Wong dorang juga manusia punya pikiran. KPU penyelenggara pemerintah juga ada sosialisasi supaya kami semua masyarakat tahu. Kami ini di gunung, jangan bodoh-bodohi kami terus. Sosialisasi, supaya kami juga tahu tahapan itu ada. Jauh nggak rumah saudara ke tempat saudara datang itu? Dekat, bukan jauh. Ini kan di dalam kampung, Pak. Oh, di dalam kampung. Iya. Iya. Ya udah kalau gitu, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ibu ditunjuk sebagai saksi mandat. Iya, saksi mandat, Pak. Ya, sebentar Bu ya. Untuk di TPS mana? Tadi tempat kampung itu hanya kampung, satu TPS. Pak, bukan TPS, ini kampung. Ya, kampung Awabutu. Kampung Awabutu. Ya, baik. Ibu mendapat surat sebagai saksi mandat. Iya, memang dari tadi saya sudah bilang iya, Pak, saksi mandat saya. Siapa yang tanda tangan surat untuk saksi mandat tersebut? Ketua tim pemenangan. Ketua tim pemenangan? Iya. Atau koordinator saksi? Ketua tim pemenangan dari pusat. Dari pusat. Kalau ibu masih ingat siapa ketua tim pemenangan tersebut? Ah, Bapak ini jangan tanya macam-macam, yang inti-inti saja. Iyalah. Tidak tahu. Tidak. Saya mau begini. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Saya kira cukup cari kesalahan saya. Ya. Dari hal-hal kecil. Ya. Begini yang mulia. Iya, tidak terlalu relevan dengan itu. Tidak relevan, ya, Pak. Baik. Yang relevan saja. Baik. Yang kita mau cari ini suara-suaranya, apa cari saya punya salah di saksi mandat, Pak? Baik. Iya, cukup. Ya. Saya lanjutkan satu yang mulia. Satu lagi. Saksi. Ya. Satu lagi. Ya, saksi tetap ya. Apakah saudara saksi melaporkan kepada orang yang menunjuk ibu sebagai saksi mandat? Iya, pasti. Sebentar. Tentang situasi atau tentang tidak adanya pemilu di Awabutu tersebut. Kalau kami tidak lapor, tidak mungkin ada di sini, Pak. Ya, dia lapor. Karena kami lapor, jadi kami ada di sini sebagai saksi. Ya, sebentar. Terima kasih. Ya, sebentar, Bu, sebentar. Ya, Ibu melaporkan ke yang menunjuk di pusat. Iya, Bapak bilang dia yang di pusat, jadi lanjut. Di pusat atau ke mana dilaporkan? Iya, tadi kan di pusat. Begini. Tadi saksi sampaikan tidak ada kegiatan pemungutan suara di kampung Awabutu. Apakah saksi pernah lapor ke pemantau lapangan atau ke Panwas? Mau lapor ke mana? Dorong saja tidak ada di tempatmu. Baik, terima kasih majelis. Ya, silakan duduk. Ya, Mirsa, sebenarnya sejauh mana kualitas keterangan saksi tim Prabowo Hatta di lanjutan sidang sengketa hasil Pilpres hari ini? Kami akan mengulasnya kali ini dengan tim hukum dari Prabowo Hatta, Rasman Arif. Selamat malam.
Bung Rasman, baik. Kemudian ada tim dari Jokowi JK yang dalam hal ini adalah pihak terkait, Arief Wibowo. Selamat malam, Mas Arief. Ya. Dan juga ada dari Perludem, Ferry Junaidi. Mas Ferry, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Baik, saya mulai dari Bang Rasman terlebih dahulu, tapi kita akan simak lagi cuplikan kesaksian dari tim Prabowo Hatta berikut ini. Di Provinsi Papua ada perbedaan data mengenai jumlah pemilih dan jumlah surat suara. Jumlah pemilih dan jumlah surat suara. Ya. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah di Provinsi Papua ada perbedaan data mengenai jumlah pemilih dan jumlah surat suara? Jumlah pemilih dan jumlah surat suara. Ya. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara mendapatkan laporan adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dalam hal mobilisasi pemilih? Keterlibatan penyelenggara pemilu dalam mobilisasi pemilih tidak. Tapi ada. keterlibatan penyelenggara pemilu dalam menentukan perolehan suara, iya. Di mana? Ya, tadi 14 kabupaten, terus di Sarmi, di Itu Anda lihat Barupen. sendiri atau tidak? Ya tidak. Anda tidak lihat sendiri. Baik. Baik, itu salah satu cuplikan kesaksian begitu ya. Kalau kita cuplik tadi, banyak tidak taunya ketika menyebutkan bahwa ada keterlibatan penyelenggara dalam perolehan suara, ini untuk konteks Papua begitu ya. Tapi ketika ditanyakan di mana 14 kabupaten, apakah memang melihat sendiri soal itu? Tidak. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih kualitas dari saksi yang dihadirkan? Mereka benar-benar mengetahui data atau ini hanya apa? Mungkin hanya diinformasikan saja. Baik, Bung terima Rasman. kasih. Sebenarnya kita harus pahami betul bahwa keberadaan saksi yang barusan tadi itu adalah tingkat provinsi. Ya. Tetapi kalau kita lihat cerita novela tadi itu salah satu rangkaian. Bagaimana di Papua, khususnya 14 kabupaten itu tidak melaksanakan pemilu sesuai dengan aturan main mereka di sana, katakan tentang adat atau istiadat yang di sana. Misalkan sistem noken. Sistem noken itu idealnya begitu ada kotak suara akan melakukan pencoblosan di TPS, baru mereka musyawarah. Musyawarah dulu di situ baru diputuskan si anu berikan suaranya. Yang dipermasalahkan berarti apanya? Bahwa penyelenggaraan itu tidak ada, kemudian diberikan rekapitulasi di tingkat kabupaten, baru mereka putuskan sendiri, sehingga mereka tidak tahu berapa suara dan tidak ada pemilu di situ. Oke, kalau itu yang jelas pengakuan novela tadi, tidak ada penyelenggaraan pemilu di situ, hanya 300 di situ meter itu di mana? Di Awabutu. Di Awabutu, di beberapa kabupaten, kita lihat misalnya di Kabupaten Dogiai, itu jelas sekali bahwa tidak ada penyelenggaraan pemilu di sana. Dan sistem noken itu jangan kita lupa bahwa atau ikat itu harus melaksanakan musyawarah mufakat, ada istiadat dan menentukan pilihan. Ini ada dua hal kan, tapi saya ingin mulai dari satu dulu. Anda mempermasalahkan sistem nokennya, prosedurnya harusnya ada musyawarah dulu, lalu yang kemudian soal tidak adanya sebenarnya pemungutan suara, proses pemungutan suara, maksudnya seperti itu. Tapi KPU sudah memberikan tanggapan begitu yang saya terima informasinya bahwa sebenarnya tidak masuk akal kalau tidak ada pemungutan suara sementara proses rekapitulasinya ada di tingkat TPS hingga PPK. Barangkali hari ini hampir membuka mata kita semua. Kenapa demikian? Begitu terjadinya cara-cara yang kotor dalam pelaksanaan pemilu ini. Misalnya, salah seorang saksi tadi mengatakan bahwa Kapolres terlibat melakukan penekanan, melakukan intimidasi untuk memilih calon pasangan tertentu. Ini berbahaya. Oleh karena itu banyak orang yang mengatakan hari ini kepada saya, dia tidak sebut tadi ada salah satu Kapolres, karena si saksi kami kan sampai menangis. Tapi kalau saya tidak salah Kabupaten Dogiai tadi misalnya, itu sampai menangis gitu. Kenapa? Karena ketakutan. Maka kami tadi berunding, tim kami bahwa seluruh saksi kami akan kita bawa ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebab mereka ketakutan dan kalau mereka pulang nanti ke kampungnya, itu akan ada tekanan-tekanan. Barangkali ini yang perlu kita bangun bahwa ada kecatatan pelaksanaan. Karena itu kami katakan electoral proses. Baik. Kita ingin lihat satu persatu. 14 kabupaten tidak ada pemungutan suara, maksudnya seperti itu. Iya, tapi suara ada di rekapitulasi tingkat kabupaten dan provinsi. Tim Jokowi JK sendiri memantau seperti apa, Mas Arief? Ya, jadi kalau dari pantauan kami, maka sebenarnya menyangkut apa yang disebut kesaksian memang harus berimbang. Ya, saya kira itu yang disampaikan oleh saksi dari tim Capres-Cawapres nomor 1, saya kira boleh saja menyampaikan begitu, tapi juga harus diimbangi dengan saksi yang lain yang bisa menjelaskan juga apakah memang yang dituduhkan bahwa tidak ada proses pemungutan suara
tidak ada rekapitulasi yang dilakukan secara benar, tiba-tiba suara dihitung di tingkat kabupaten, apakah demikian adanya? Nah, ini yang harus dibuktikan. Tapi memang saya ingin mengatakan bahwa dari beberapa kali pemilu dulu memang selalu dipersoalkan. Jadi setiap kali pemilu untuk Papua itu selalu dipersoalkan. Wabil khusus adalah mengenai sistem yang disebut noken itu. Bahkan dalam putusan MK juga sudah dinyatakan bahwa dalam satu situasi dan kondisi tertentu untuk menghormati adat dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Yang diperbolehkan soal nokennya, tapi itu kan masuk soal nanti bagaimana soal prosedurnya, tidak ada musyawarah disebutkan seperti itu. Kalau tim Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Ya, jadi kalau dari apa yang dilaporkan kepada kami, ada proses yang dilakukan yang menggunakan sistem noken itu, dan memang sistem noken konsekuensinya seperti itu. Nah, sekarang undang-undangnya kan mengatakan bahwa proses pemungutan penghitungan suara tetap harus dilakukan dengan secara normal meskipun ada perkecualian. Nah, yang ingin dibuktikan adalah apakah proses melalui sistem noken itu dilakukan dengan benar seperti yang dikatakan Bang Rasman tadi. Ada kotak suara, kemudian dikumpul, ada musyawarah, kemudian musyawarah memutuskan A, baru kemudian surat suaranya berdasarkan hasil musyawarah diberikan kepada pasangan satu atau dua. Ya, itu saja. Nah, tapi untuk membangun atau untuk menunjukkan objektivitas agar tidak terjadi ketimpangan dan subjektivitas, saya kira memang ada beberapa pihak yang harus dimintakan penjelasan mengenai soal itu. Kalau Anda melihat seperti apa dari Perludem? Memang sistem noken kemudian jadi dipermasalahkan adalah prosedurnya. Tapi apakah memang kemudian dengan noken kemudian bisa tidak ada pemungutan suara, tidak ada kotak, tidak ada KPPS, tidak ada seperti itu petugas di TPS misalnya? Ya, yang harus dilihat juga dalam proses rekapitulasi yang lalu ya. Jadi cukup menarik juga kalau hanya melihat dari satu sisi kan memang nggak cukup ya untuk melihat apakah memang sistemnya berjalan atau tidak. Tapi yang pasti kalau di rekap di tingkat nasional yang lalu sebenarnya sudah terklarifikasi sebenarnya oleh Bawaslu Provinsi Papua ya. Itu baru keterangan satu pihak pada saat tim saksi dari Prabowo Hatta walkout waktu itu. Mereka mengatakan sebenarnya dari 14 yang didalilkan itu hanya 2 distrik Paniai Barat dan Timur itu yang kemudian tidak ada pemilu. Memang tidak ada. Jadi kalau yang lain menggunakan sistem noken, Paniai Dogiai itu hanya 2 distrik, kurang lebih 18.022 suara kalau nggak salah. Berarti tidak sampai ke 1 kabupaten berarti? Distrik kan hanya kecamatan kecamatan. Itu hanya di 2. Berarti bukan 14 kabupaten itu menurut Anda? Menurut proses rekapitulasi yang kami pantau waktu itu memang hanya 2 distrik itu. 2 distrik itu persis yang seperti yang diceritakan tadi memang tidak ada pemilu. Hanya petugas-petugas di distrik kan nyoblosin sendiri gitu. Itu benar. Angka 14 kabupaten dari mana Bung Rasman? Itu jelas ada data yang kita terima. Jadi saya kira perlu begini. Kita kan sistem acak aja lah, seperti survei misalnya kan. Ini kan acak saja, sudah dua distrik saja misalnya. Tapi yakinkan tidak. Oke, begini. Rekapitulasi yang dilakukan itu, menurut data yang masuk ke kami nanti kan akan diputus oleh MK. Kita melihat bahwa, sebentar Bung, bahwa sistem noken itu tidak seharusnya itu dalam sistem demokrasi sekarang tidak diperlukan. Tapi oke, bagi kami tidak masalah. Sepanjang dilakukan dengan tata cara yang benar, silakan. Persoalannya apakah bisa kita menerima bahwa tidak ada dilaksanakan musyawarah lalu ada suara? 14 kabupaten ini tidak ada pemilu berapa? Tidak melaksanakan pemilu dan tidak melaksanakan sistem noken yang sebenarnya. Dan suara itu sampai di tingkat kabupaten. Tidak ada pemungutan suara yang seperti disebutkan Paniai tadi ada berapa? Tidak melaksanakan 14 kabupaten kota. 14 semuanya. 14 kabupaten, maaf, 14 kabupaten. Bukan. Dan itu ada suaranya gitu. Dan itu signifikan. Saya kasih contoh. Jadi bukan 2 distrik? No. Yang perempuan tadi, saksi kita tadi, bayangkan hanya 300 meter dari rumah dia. Ke distrik, ke ibu kota distrik. Tidak tahu terjadi apa-apa di situ. Ini menurut saya pembodohan. Baik. Nanti kita akan hadirkan juga apa yang disampaikan oleh saksi Novela tadi ya. Karena sebenarnya yang kita tangkap juga, dia tidak mau memberikan informasi pertanyaan hakim tentang daerah yang lain. Saya tidak bicara daerah lain, itu yang disampaikan Novela. Nanti kita akan cuplikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Ya, di segmen sebelumnya tadi dari tim Prabowo Hatta mempermasalahkan ada 14 kabupaten di Papua yang tidak sama sekali menyelenggarakan pemungutan suara saat Pilpres 2014. Tapi data yang dimiliki Perludem dari hasil rekapitulasi ya. Dalam proses rekapitulasi ada hanya 2 distrik yang memang tidak melaksanakan pemungutan suara seutuhnya seperti di distrik Paniai. Mapia Barat dan Timur. Distrik Mapia Barat dan
Mapia Timur. Mapia Timur, Mapia Timur ya. Mapia Timur. Oke. Ada perbedaan jumlah tadi, tapi sebelumnya kita akan simak dulu pernyataan atau cuplikan kesaksian di sidang hari ini. Ada cara sampaikan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya, contoh memakan saya sekali ambil Dogiai. Ketika datang logistik bersama dengan pengamanan, di saat itulah juga memerintahkan. Memerintahkan apa? Ya sudah jelas toh Pak. Nggak apa, supaya dengar Pak, kami belum tahu. Nggak, Ya. memerintahkan apa? Kalimatnya seperti apa? Ya memerintahkan untuk suara itu hanya diberikan kepada nomor urut 2. Siapa Dengan yang memerintahkan itu? keamanan. Maksud saya begini, keamanan itu Keamanan banyak. memerintahkan kepada Begini pertanyaan. Bentar. mohon maaf kalau kan begini saya cukup. Saudara kan tak tinggal di Dogiai. Ya. Ini saudara bercerita ini hanya berdasarkan cerita. Ini namanya saksi di auditu. Ya. Saya tidak perlu kita perdalam karena dia juga tidak tahu pasti. Ini hanya kira-kira ini, hanya cerita dari cerita ini. Iya, terima kasih. Udah, untuk masalah Dogiai tidak perlu ditanyakan lagi. Ya. Baik, karena dia gitu, tidak tahu langsung. Jadi hanya cerita dari cerita ini. Ya, cukup. Ya, Bung Rasman, kalau kita lihat tadi itu kan maksudnya mau menceritakan ada intimidasi mengarahkan ke masyarakat untuk memilih calon tertentu, begitu kan? Disebutkan tadi nomor urut 2. Tetapi ketika diperdalam oleh hakim tidak mengetahui data yang sebenarnya, bahkan ini bukan saksi yang melihat sendiri, tetapi hanya dari cerita. Ini maksudnya masyarakat kemudian melihat kualitas saksinya seperti apa ini, Bung Rasman? Ini sangat qualified. Sangat qualified. Tetapi sekali lagi ini saksi tingkat provinsi. Ya. Kita jangan lupa. Oke. Nah, Bung Ferry tadi mengatakan dua rekapitulasi kan yang bisa kita hadirkan 2 saksinya. Ya. Sebab kita per hari itu kan hanya 25. Nanti kalau 14 kabupaten kota kabupaten semua di sana, apalagi saksi yang lain gitu. Jadi saya pikir ke sana arahnya. Tapi kalau 14 tidak melaksanakan sesuai aturan main, benar. Kita pertanggungjawabkan, datanya kita lihat saja. Jadi menurut saya inilah kejutan-kejutan itu. Akan kita lihat bagaimana ada intervensi. Ini maksud kejutan tuh termasuk ini. Ada pihak, ini nggak main-main loh. Yang disebut dengan TSM, terstruktur sistemasi dan masif itu adalah apabila diikut sertanya penyelenggara negara dan atau aparat terkait untuk melaksanakan kecurangan. Oke, di sini letak kejutannya seperti yang disampaikan di awal sebelum sidang ya. Oke, termasuk bukan kotak suara. Sekarang kalau itu tadi di tingkat provinsi, kita kembali akan lihat yang di tingkat langsung di daerahnya ya, di Awabutu misalnya. Kita simak lagi kesaksian Novela berikut ini. Kalau kampung Awabutu dengan distriknya jauh nggak? Tidak. Berapa kilometer dari kampung Awabutu? Ada sekitar 300 km. Nah, di distrik 300 km? Iya Pak. Aduh. Nanti Pak, 300 km, minta maaf, manusia bukan Tuhan. Bukan 3 kilo Bu, 30 meter. 300 meter. 300 meter. Iya, 300 meter. 300, tadi 300 kilometer. Ya namanya manusia Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Iya. Bagus. Terus kalau hanya 300 meter, Anda tahu ada kegiatan di distrik dalam rangka pemilu? Saya tidak mau bicara yang lain Pak. Saya hanya bicara di kampung saya Pak. Saya tidak mau bicara yang lain. Karena saya di TPS. Enggak, saya tanya sekarang. Anda lihat di 300 meter itu kan enggak jauh. Ada kegiatan enggak tahu? Saya tidak mau bicara itu. Saya di kampung saja, di kampung saya Pak. Iya, saya juga bisa kacau ini kalau saya terus. Iya, sama. Saya juga kacau Pak. Bapak kacau, saya lebih kacau Pak. Ya cukup ya. Ya, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Baik, di tengah-tengah ada gurauan tadi ya, tetapi yang harus kita garis bawahi adalah tidak mau bicara daerah lain. Ini tingkatnya tadi disebutkan provinsi sebelumnya. Yang ini tingkatnya di kampung. Kampung saja tadi menyebutkan. Karena ketika ditanyakan distrik tidak mau bicara daerah lain. Maksudnya ini apakah sebenarnya mungkin ada pemilu yang ada di sekitarnya, mungkin tidak di kampungnya itu, tetapi pemungutan suaranya ada di kampung yang lain begitu. Ini tingkatnya kampung ya, bukan bicara kelurahan yang atau harusnya kecamatan mereka kan? melakukan noken tadi. Iya. Saya jawab lagi, balik lagi saya. Kalau 300 meter saja ke tempat pemungutan suara tidak ada informasi apapun, halo segala macam, bagaimana dengan yang lain gitu? Jadi hampir dapat dipastikan bahwa yang 300 meter pun dari kediaman Ibu Novela tadi, pasti dengan yang 300 kilometer atau berikutnya juga tidak akan ada itu gitu. Jadi gampang saja menilai. Tetapi ketika Bu Novela tadi kenapa dia tidak mau menyebut yang lain? Karena itulah saksi kami, dia tidak akan mau menambah dan mengurangi.
Karena Maksudnya dia disumpah, dia sangat taat pada Tuhan. Kan dia bilang, minta maaf, ampun pada Tuhan, katanya. Nah, ini orang yang sudah sumpah jabatan ini. Kalau dia berjabatan, ini yang perlu kita saksi, yang tidak menambah dan merekayasa. Bukan tidak, justru misalnya di daerah lain mungkin ada, tapi dia tidak mau bersaksi yang dia tidak tahu. Apa yang dialami, itu yang dia sampaikan. Ini yang benar, Ibu. Tapi yang di kampung itu begitu ya, berarti? Iya. Sekarang saya mau buka lagi ke Nias. Bisa nggak kira-kira? Ya, coba nih. Baik, sekarang kita bandingkan ke Nias. Nias tadi, salah satu TPS di Nias Selatan, itu jelas-jelas DPT-nya 99 orang. Kemudian mencoblos hanya 43 orang. Oke. Lalu kemudian dihitung itu 101. Itu keterangan saksi di sana. Keterangan saksi kami. Nanti kita akan adu lagi, oke? Di Teluk Dalam. Kan aneh ini, di Teluk Dalam. Yang meninggal dunia masuk namanya. Kemudian orang tua dia yang sudah meninggal masuk 6 kali namanya. Dia sendiri masuk 6 kali. Kakaknya 6 kali. Sampai dia ngomong, apakah yang bangkit dari kubur itu meninggal ikut nyoblos gitu. Nah, saya ingin katakan bahwa ini bukan persoalan Jokowi, JK dan Prabowo Hatta. Bukan. Ini persoalan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara, yaitu KPU. Tapi juga JK masuk di pihak terkait. Saya minta tanggapannya dari Mas Arief. Ya, saya kira boleh-boleh saja dinyatakan seperti itu, dituduhkan, didalilkan, tapi kan harus dibuktikan. Ya. Nah, proses pembuktian inilah yang saya kira memang diperlukan untuk bisa ditunjukkan bahwa ada fakta, ada data, dan apalagi menyangkut penghitungan. Maka kemudian apa yang dikatakan Mas Rasman tadi mengenai hasil perolehan misalnya, apakah salinan C1-nya memang menunjukkan yang sama? Apakah yang dimiliki oleh saksi kami misalnya itu berbeda atau sama? Gitu. Nah, karena itulah yang sebenarnya pada proses rekapitulasi harusnya dikoreksi. Tetapi sejauh ini misalnya kita belum memiliki petunjuk untuk membuktikan bahwa memang ada yang salah dari itu. Sama tadi diingatkan oleh Mas Ferry tentang di Papua tadi. Pada saat kita melakukan rekapitulasi nasional, kita sendiri sampai bertanya. Karena memang begini, ada pengalaman, dan kalau yang disebut Nias juga, itu satu wilayah yang juga kita tanyakan untuk supaya kita bisa menjaga demokrasi yang berjalan di sana, pemilihnya bersih. Ya, maka kemudian dijelaskan, baik oleh Komisi Pemilihan Umum dan oleh Bawaslu, memang kemudian ada 2 distrik. Nah, ini berarti ada fakta dinyatakan sebagai fakta baru bahwa ada distrik yang lain yang ternyata bermasalah. Nah, masalahnya pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat nasional itu tidak keluar. Apalagi kalau kita merujuk pada pemilu legislatif kemarin, sistem kan diterima semua partai politik. Ya. Jadi maksud saya adalah masalahnya itu musyawarahnya tidak ada tadi kalau yang dipermasalahkan. Ya, menurut Mas Rasman, itulah yang saya kira harus didorong. Ada pembuktiannya. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi setelah break. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News, kita kembali ikuti cuplikan dari sidang di MK tadi. Melakukan pemungutan suara tetapi tidak melakukan rekapitulasi, langsung ke PPK. Sehingga saksi kami di tingkat PPS itu tidak diundang dan tidak memiliki data. Saudara saksi, sebentar. Saudara saksi, saya ingin ketegasan saudara, karena di catatan yang dimasukkan oleh pemohon, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, Pak Wahidudin Adam, itu tidak ada pemungutan suara. Saya ingin ketegasan saudara, menurut informasi atau sepengetahuan saudara, apakah tidak ada pemungutan atau ada pemungutan suara? Yang saya tahu ada pemungutan suara. Baik, makasih. Silakan, Pak. Ya. Saya ke Mas Ferry dulu. Sebenarnya kalau misalnya ada pemungutan suara tetapi kemudian tidak ada rekapitulasinya, langsung ke PPK, itu seperti apa? Langsung ke PPS kemudian ke PPK, tapi proses rekapitulasi TPS itu tidak ada. Bagaimana sih sebenarnya? Logis tidak ini sebenarnya? Kalau secara normal nggak logis ya. Kecuali kalau untuk Papua, makanya harus dibuktikan yang saya bilang tadi. Mestinya tim kubu Prabowo Hatta juga harus menghadirkan saksi. Jadi kalau yang dipersoalkan adalah tidak adanya pemilihan, berarti kan persoalannya ada di tingkat kampung dan distrik ya misalnya kan. Nah, karena itu lebih harus dikuatkan sebenarnya di sisi saksi di kampung dan distrik. Dan juga melihat ketika misalnya tidak ada pemilihan itu, apakah kemudian sistem
adatnya berjalan atau tidak. Jadi kalau kita mau bicara soal sistematis, terstruktur, dan masif itu memang harus konstruksinya besar gitu kan. Harus direkonstruksi betul kasusnya gitu. Jadi tidak bisa kemudian hanya mengatakan seperti tadi yang disampaikan, tidak ada proses pemilihan di tingkat kampung dan distrik, hanya ada rekap. Itu hanya satu pembuktian yang kemudian bisa cukup meyakinkan. Tapi menurut saya ada cerita yang terputus di dalam proses ini gitu. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus kembali break. Tetaplah bersama kami mirsa di Prime Time News. Baik, kita masuk segmen terakhir, tapi saya ingin minta klarifikasi lagi karena memang persidangan ini masih berjalan begitu ya. Kita tidak akan mengambil kesimpulan sekarang ini. Tapi saya ingin saya tanyakan, salah satu yang muncul tadi ada bernama Satoniha, itu dari Nia Selatan begitu ya. Itu justru di situ mengaku sebagai petugas KPPS di TPS 3 Desa Babulahusa melakukan pencoblosan beberapa surat suara. Dia mengaku itu benar, tapi itu kan atas perintah dari kesepakatan mereka di situ. Dikasih kertas suara sadar dia bahwa bisa dipidana pemilu. Dia sadar, tapi dia melaporkan. Karena itu tadi kan dikomplain oleh pihak terkait, oleh pihak termohon. Ya kenapa di sana? Enggak apa-apa, dipecat juga enggak apa-apa, kan begitu. Kan dia tanya sama majelis, apa Anda dipecat? Enggak apa-apa, dia laporkan. Artinya kita ingin orang yang seperti ini, dia berada dalam proses itu dan dia menerima konsekuensi itu. Tapi itu sudah dilakukan secara berjenjang atau itu dilakukan, itulah yang terjadi di Nias beberapa kali pemilu. Banyak orang yang melakukan seperti itu. Nah, barangkali ini saya akan menarik ya, bahwa saya ingin kaitkan ini sedikit dengan DKPP supaya terkaitnya. Bahwa di DKPP juga ada satu yang bahasa baik dari Pak Jimli. Kita jangan lupa bahwa TAP MPR itu mengatur tentang konstitusi negara. Tapi jangan lupa juga ada etika bernegara. Oleh karena itu, jika produk yang dilahirkan oleh penyelenggara pemilu KPU bertentangan, maka hasilnya juga akan menjadi kontraproduktif. Oh, jadi targetnya bukan soal angka yang bisa berapa juta. Kita angka kita kejar. Etika tapi etika juga kita kejar. Baik, bagaimana Jokowi JK melihat ini? Karena ini kaitannya dengan etika di DKPP sekarang. Ya, saya kira itu jalur-jalur yang memang disediakan untuk ditempuh. Satu mekanisme DKPP adalah untuk mengadili apakah penyelenggara melanggar etika atau tidak. Sementara Mahkamah Konstitusi untuk mengadili apakah hasil penghitungan suara itu sudah benar atau tidak. Nah, saya kira sudah tepat upaya ditempuh oleh tim kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor 1. Nah, tinggal kita semua, saya kira kita semua meyakini bahwa apa yang disebut lembaga Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan bisa menjaga kemandiriannya. Itu jalur yang tepat ya. Ketika kemudian banyak yang menyebutkan ketika bedanya 8,4 juta, tidak terlalu khawatir. Tapi sekarang mulai digeret lagi ke soal etika di DKPP. Ini ada posisinya masing-masing. Jadi kalau kemudian coba dinalarkan bahwa ini berhubungan erat antara DKPP dan putusan MK, saya kira juga tidak. Oh, tidak ya. Ya bisa jadi mungkin ada karena kelalaian dan sebagainya di tingkat kode etik mereka bisa saja diberikan teguran keras misalnya dan sebagainya, tetapi tidak merubah hasil pemilu. Tidak merubah hasil pemilu. Tidak merubah hasil pemilu. Baik, kita akan ikuti lanjutannya karena sidang masih akan terus berjalan hingga nanti kalau tidak salah disebutkan putusannya pada 21 Agustus. Terima kasih Mas Arief, Bung Rasman dan juga Mas Ferry telah bergabung bersama kami di Prime Time.